Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau menyelami sebuah ide yang keren banget. Ini dari buku Who Not How. Penulisnya Dan Sullivan dan Dr. Benjamin Hardy. Iya, buku yang lagi banyak dibicarakan ya. Betul, kita akan fokus ke bab 3-nya nih. Judulnya aja udah bikin penasaran. Temukan siapa untuk semua aspek hidup Anda. Menarik. Jadi bukan cuma soal kerjaan aja ya kayaknya. Nah, itu dia. Sumber kita kali ini nunjukin gimana sebuah perubahan pola pikir, kelihatannya sih simpel ya, tapi efeknya itu bisa luar biasa. Perubahan apa tuh? Jadi, dari yang biasanya kita nanya, gimana ya caranya? Kita ganti jadi, siapa ya orang yang bisa bantu? Oh, dari bagaimana ke siapa. Oke. Ya, dan ini tuh nggak cuma buat bisnis gede doang loh, tapi bisa banget kita pakai di kehidupan sehari-hari. Buat apa? Ya, buat ngatasin masalah, atau biar tujuan kita cepat tercapai gitu. Jadi lebih efisien mungkin ya? Nggak usah pusing mikirin semua sendiri. Persis. Intinya gini deh, gimana kalau hampir semua hal yang pengen kita capai atau masalah yang mau kita beresin, kuncinya itu bukan di bagaimana kita ngerjainnya, tapi di siapa yang bisa bantu. Masuk akal sih. Jadi kayak leverage pakai orang lain gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, kita punya 2 contoh kontras nih dari sumber ini, seru banget. Yang satu, gimana prinsip ini nyelamatin perusahaan gede dari krisis. Oke, kasus bisnis. Satunya lagi, ini mungkin lebih dekat ke kita. Gimana prinsip ini bantu orang akhirnya sukses, makan lebih sehat. Wah, makan sehat. Hahaha, itu tantangan banyak orang tuh. Iya kan? Oke deh, siap. Kita bedah gimana cara kerjanya. Siap, ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari cerita yang lumayan dramatis nih. Ada Paul Hayes dari perusahaan IBCC Industries. Ini bisnis pengecoran logam. Oke. Nah, di 2018 itu, mereka kena masalah gede gara-gara tarif dagang baru. Operasi mereka di Tiongkok jadi susah banget. Wah, itu pukulan berat pasti ya buat manufaktur. Banget. Jadi mereka harus pindah, cepat pula, ke India. Bayangin tekanannya kayak apa? Harus pindah negara dalam waktu singkat. Oke. Reaksi pertama Hayes, ya kayak kebanyakan orang mungkin ya, panik dulu, terus nanya, waduh, gimana caranya nih mulai manufaktur di India dari nol? Pertanyaan bagaimana lagi ya? Iya, hasilnya, ya bisa ditebak. Bingung, macet, nggak ada kemajuan. Dan disinilah momen pentingnya muncul ya, pergeseran itu. Betul sekali. Hayes ini kan kayaknya dia udah pernah belajar konsep ini sebelumnya, jadi dia sadar, wah pertanyaan saya salah nih. Pertanyaan bagaimana itu cuma bikin dia mentok di kerumitan di hal-hal yang dia nggak tahu. Iya, bikin mumet sendiri ya. Nah, jadi dia udah pertanyaannya. Jadi siapa nih orang yang bisa bantu saya mulai manufaktur di India? Simple ya kedengerannya, tapi beda banget fokusnya. Beda banget, fokusnya pindah dari ini masalah gue, jadi siapa yang punya solusinya? Nah, ini langsung buka pintu buat aksi nyata. Bukan malah analisis terus-terusan nggak selesai. Bener. Dan yang menarik, dia nggak cuma mikir gitu doang, tapi langsung diterapin secara sistematis. Gimana tuh caranya? Masalah gede tadi, pindah ke India, dia pecah jadi kebutuhan-kebutuhan yang lebih kecil, terus buat tiap kebutuhan, dia nanya, siapa? Oke, dipecah-pecah contohnya. Misalnya nih, pertama, mereka butuh manajer negara di India. Nah, dia nggak buang waktu berbulan-bulan nyari sendiri atau lewat headhunter biasa. Terus gimana? Dia bikin yang namanya impact filter. Semacam dokumen ringkas gitu, isinya tujuan proyeknya apa, suksesnya kayak gimana, kriteria orang yang dicari apa. Oke, semacam job description tapi lebih fokus ke hasil ya. Bisa dibilang gitu. Terus, dia nggak nyari sendiri loh, dia tugasin asistennya. Nah, ini siapa pertamanya dia buat nyari kandidat pakai filter itu. Jadi dia pakai siapa, asisten buat nyari siapa, manajer negara, udah berlapis nih. Iya, kriterianya juga spesifik banget. Harus orang India asli, pengalaman bisnis internasional, paham manufaktur. Fokus banget. Ini penting nih soal impact filter sama delegasi ke asistennya. Dia nggak perlu jadi ahli rekrutmen eksekutif di India kan jadinya. Efisien banget kan? Nah, kebutuhan kedua, butuh lokasi pabrik. Polanya sama lagi. Bukan nanya gimana riset lokasi, tapi siapa yang tahu? Dia langsung kontak orang yang relevan. Dalam hal ini, konsul jenderal India. oh langsung ke sumbernya ya. Ya. Terus si konsul ini nyambungin dia ke pejabat pengembangan industri di India.
siapa lagi kan? Ah, Nah, orang ini dalam waktu singkat bisa kasih daftar lokasi potensial yang udah disaring. wah itu hemat waktu banget pasti. Riset lokasi di negara asing kan bisa lama banget kalau sendiri. Bisa berbulan-bulan bahkan tahunan mungkin ya kalau dari nol. Ini nunjukin kecepatan kalau kita manfaatin jaringan dan pengetahuan orang lain ya. Langsung colok ke ahlinya. Cerdas, bukan curang kata Anda tadi ya. Betul. Terus yang ketiga, butuh pemasok baja bekas. Ini juga nggak gampang kan, nyari pemasok bagus di pasar baru? Iya, tantangan lagi. Gimana dia? Pola yang sama lagi, siapa ahlinya? Dia nggak nyaring ribuan pemasok potensial sendiri. Dia cari dan rekrut konsultan spesialis. Dan ini menarik, konsultannya ini mantan presiden perusahaan pemasok gede di India yang udah pensiun. Wah, dapat orang dalam banget itu. Siapa yang punya knowledge sama network luar biasa pasti. Ya, konsultan inilah yang akhirnya nyusun daftar pendek pemasok terbaik buat kebutuhan IBCC. Oke, kalau kita lihat hasilnya nih, ini benar-benar nunjukin kekuatan pendekatan siapa ini ya. Gimana hasilnya? Pabriknya Heiss di India itu bisa operasi penuh cuma dalam waktu 5 bulan. Sejak keputusan pindah dibuat. 5 bulan di tengah krisis. Pindah negara. Wah, gila sih, itu cepet banget. Cepet banget kan? Susah ngebayangin ini bisa kejadian kalau dia masih kejebak nanya bagaimana di tiap langkah. Bener banget. Dan bukan cuma cepat, tapi hasilnya juga bagus. Dalam 18 bulan, pabrik baru itu udah menghasilkan pendapatan 20 juta dolar. Wow, itu angka yang signifikan loh. Tapi malah jadi sumber pertumbuhan baru. Luar biasa sih ceritanya Hayes ini. Rasanya susah ya mau membantah kalau pendekatannya efektif. Banget. Kesimpulannya dia sendiri juga kuat banget kan? Dia bilang, potensi saya itu hampir tak terbatas kalau saya fokus ke siapa, bukan bagaimana. Nah, itu dia. Tujuan saya nggak dibatasi sama kemampuan diri saya sendiri. Ada siapa yang tak terbatas di luar sana. Ini kayak merubah cara kita ngelihat batasan ya. Iya, pergeseran mental yang fundamental banget. Kita jadi sadar kita tuh nggak harus dan emang nggak bisa tahu atau ngelakuin semuanya sendiri. Justru kekuatan kita itu di kemampuan buat ngenalin dan kerjasama bareng siapa yang pas. Ini ngebebasin kita dari beban harus jadi ahli di semua bidang. Bener juga ya. Coba kita renungin deh. Seberapa sering sih kita ngerasa berat karena nyoba nguasain bagaimana dari sesuatu yang sebenarnya bisa dibantu orang lain. Nah, itu dia pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Dan ini nyambung ke contoh kedua nih. Yang nunjukin kalau prinsip ini tuh bukan cuma buat CEO hadapin krisis global. Tapi buat kita juga ya. Iya, buat kita-kita. Dengan tujuan pribadi yang mungkin lebih simpel. Tapi ya tetap aja susah dicapai kadang-kadang. Contohnya Tony Caldwell. Oke, Tony Caldwell. Apa tujuannya dia? Simpel banget. Pengen makan lebih sehat. Haha, nah ini dia. Relate banget pasti banyak yang dengerin. Iya kan? Nah, kayak kebanyakan orang mungkin ya, pertanyaan pertamanya dia ya, gimana ya caranya biar bisa makan sehat terus-terusan? Dan pertanyaan itu malah bikin, Malah bikin dia nunda-nunda, kebanyakan pilihan, kebanyakan yang harus dipelajarin, harus dilakuin, akhirnya nggak mulai-mulai. nah ini dia lagi kan, jebakan bagaimana. Terlalu mikirin prosesnya, metodenya, resep, belanja, masak, akhirnya zong. Persis. Perubahannya datang pas Tony ganti pertanyaan. Siapa ya yang bisa bantu saya makan lebih sehat? Oke, ke siapa lagi? Jawabannya apa tuh? Ya mungkin cukup jelas ya. Koki pribadi, atau mungkin jasa catering sehat gitu. Masuk akal. Tapi biasanya ada tapinya nih. Nah, benar. Muncul lagi lapisan bagaimana yang baru. Oke, tapi gimana caranya nyari, wawancara, terus rekrut koki pribadi? Kayaknya mahal, ribet deh. Nah kan, muncul lagi tembok bagaimana yang baru. Sering banget kayak gini. Sering banget. Kita nemu siapanya, tapi malah jiper sama proses buat dapetin si siapa itu. Terus si Tony gimana? Mentok di situ. Nah, untungnya enggak. Disinilah kerennya dia nerapin secara berlapis. Dia nggak kejebak di gimana cara nyari koki. Tapi dia nanya sekali lagi. Nanya apa lagi dia? Siapa yang bisa bantu saya nyari dan rekrut koki pribadi? Dia cari siapa untuk mengatasi bagaimana dalam mencari siapa utama. Cerdas. Cerdas banget. Dan ini nih, terobosan kecil tapi dampaknya gede. Jawabannya apa? Dengan pertanyaan siapa kedua ini, jawabannya cepat banget muncul. Katanya sih, dalam 30 detik, dia ingat salah satu anggota timnya di kantor yang kayaknya bisa bantu tugas beginian. Oh, jadi dia delegasiin tugas nyari kokinya ke orang lain lagi? Iya, dia langsung kontak orang itu,
minta tolong cariin, dan urus proses rekrut kokinya. Hasilnya? Hasilnya, cuma dalam beberapa hari, Tony nggak perlu pusing mikirin detailnya sama sekali, udah ada koki pribadi yang datang masak makanan sehat buat keluarganya 5 hari seminggu. Wah, keren banget. Beban bagaimana soal makan sehat hilang, beban bagaimana soal nyari koki juga hilang. Semuanya hilang. Gara-gara dia nemu siapa yang pas buat tugas itu, dan bahkan siapa untuk nyari si siapa utama. Efisien banget ya? Ini contoh bagus banget gimana siapa itu bisa jadi solusi bertingkat ya. Kadang kita butuh siapa buat tugas intinya, tapi kadang kita butuh siapa lain buat memfasilitasi tugas inti itu. Betul. Jadi kita identifikasi dulu, hambatan bagaimananya tuh sebenarnya di mana sih? Terus cari siapa buat ngatasin hambatan itu. Iya, ini bukan cuma soal delegasi tugas biasa, tapi mecahin masalah secara strategis lewat orang lain. Dan dampaknya buat si Tony Caldwell ini ternyata nggak cuma soal makan sehat doang loh. Oh ya, ada dampak lain. Secara pribadi sih, jelas ya, stres soal makanan hilang, jadi punya waktu dan energi lebih buat keluarga. Tapi secara profesional, nah ini, pengalaman ini memicu perubahan gede banget buat dia. Gimana tuh di kerjaannya? Dia kan punya bisnis asuransi yang sukses, tapi bikin dia capek banget sampai hampir mau pensiun dini. Oh, burnout gitu ya? Kayaknya gitu. Dia ngerasa kejebak sama terlalu banyak bagaimana dalam ngurus bisnisnya. Terus terinspirasi dari kasus koki tadi, Dia mulai nerapin prinsip siapa bukan bagaimana ini secara agresif gitu di bisnisnya. Dia mulai delegasiin tugas-tugas yang bukan keahlian intinya dia. contohnya apa aja tuh? Bahkan hal kayak mengelola emailnya sendiri. Itu kan nyita waktu banget biasanya. Wah, iya juga ya. Terus apa yang terjadi? Ini membebaskan waktunya dia secara signifikan banget. Dan dia jadi sadar, alasan dia pengen pensiun itu bukan karena nggak suka bisnisnya, tapi karena dia terlalu tenggelam di kerjaan operasional bagaimana sehari-hari. Ah, jadi bukan soal bisnisnya, tapi soal cara dia ngejalaninnya ya? Persis. Dengan waktu dan energi mental yang baru ini, tebak apa? Dia mutusin buat nggak jadi pensiun. Wah, malah batal pensiun? Iya, malah sebaliknya. Dia jadi fokus lagi ke visi besar perusahaannya, ke hal-hal strategis yang cuma dia yang bisa lakuin. Dan hasilnya gimana buat bisnisnya? Hasilnya mengejutkan. Timnya, yang sekarang jadi lebih berdaya karena delegasi tadi, berhasil melipat gandakan proyeksi pendapatan perusahaan. Wow, jadi bukan cuma dia yang lebih enak, bisnisnya juga makin maju ya? Banget. Dan si Tony, akhirnya dia punya waktu buat balik lagi ke hobi lamanya, nerbangin pesawat. Sesuatu yang udah bertahun-tahun dia tunda karena ngerasa nggak punya waktu. Ini kayak dapat kehidupan kedua ya rasanya. Iya kan? Kayak gitu banget kesannya. Cerita Tony ini kuat banget sih, karena nunjukin kalau neratin siapa bukan bagaimana itu efeknya bukan cuma soal efisiensi atau produktivitas doang. Tapi juga ke Kualitas hidup secara keseluruhan. Bisa ngembaliin semangat, ngembaliin tujuan hidup. Dengan ngelepasin keharusan tahu atau ngelakuin semua bagaimana, kita ngebebasin kapasitas mental kita buat fokus ke apanya visinya, tujuannya, dan nikmatin prosesnya. bener banget. Sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri. Ada nggak area di hidup kita, entah kerjaan atau pribadi, yang sekarang ini rasanya nguras energi banget karena kita terlalu fokus di bagaimananya. Padahal mungkin ada siapa di luar sana yang bisa bantu. Itu pertanyaan reflektif yang penting banget sih. Nah, setelah lihat 2 contoh keren tadi, pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya biar ini jadi kebiasaan? Jadi sistem gitu, bukan cuma solusi pas kepepet aja. Nah, itu dia. Biar nggak cuma teori ya. Sumber kita ngenalin sebuah kerangka kerja dari Dan Sullivan, namanya Moving Future. Ini intinya siklus perencanaan sama refleksi tiap 90 hari. Tujuannya biar kita secara sadar terus nerapin prinsip siapa ini. Siklus 90 hari ya. Kenapa 90 hari? Mungkin karena itu periode waktu yang cukup buat lihat kemajuan, tapi nggak terlalu panjang sampai kehilangan fokus kali ya. Masuk akal. Gimana prosesnya? Kekuatan kita. Identifikasi kekuatan. Lanjut. Terus, baru lihat ke depan. Perkembangan atau tujuan baru apa yang paling bikin kita semangat buat 90 hari ke depan? Ini buat nentuin arah. Oke, menetapkan tujuan buat kuartal berikutnya. Nah, bagian kuncinya di langkah terakhir. Dari tujuan yang bikin semangat tadi, tentuin 5 lompatan. 5 kemajuan signifikan yang pengen dicapai dalam 90 hari ke depan. 5 hal konkret ya, biar jelas. Iya, biar kuartal berikutnya kerasa sukses banget gitu. Nah, buat tiap lompatan ini, pertanyaannya wajib. Siapa yang bisa bantu saya wujudin lompatan ini? Cara sadar mikirin siapanya ya. Betul.
Tantangannya, kata sumbernya, tiap 90 hari itu, usahain nambahin minimal 1 siapa baru. Buat nanganin bagaimana yang sebelumnya kita kerjain sendiri. Jadi kayak latihan rutin gitu ya? Melatih otot siapa, bukan bagaimana. Persis. Kalau dilakuin rutin, lama-lama jadi cara mikir yang alami. Kita nggak otomatis mikir gimana ya caranya, tapi langsung siapa ya yang bisa. Jadi kebiasaan baru. Contohnya si Tony Caldwell lagi nih. Katanya dalam 90 hari pertama, dia nerapin siklus ini secara serius di bisnisnya, dia berhasil bebasin ribuan jam waktu masa depannya. Ribuan jam? Cuma dalam 90 hari? Gila juga ya efeknya. Iya, gara-gara dia delegasiin banyak bagaimana ke siapa-siapa baru itu. Bukan perubahan kecil itu, ribuan jam. Manfaat dari pendekatan sistematis kayak gini apa aja sih, selain hemat waktu? Pertama, katanya komitmen kita ke tujuan jadi lebih kuat. Kenapa? Karena kita nggak sendirian, kita udah investasi ke siapa lain buat nyampainya bareng-bareng. Oke, jadi lebih akuntabel juga ya. Kedua, perilaku kita berubah. Kita jadi lebih fokus nyari dan memberdayakan siapa, bukan nunda-nunda karena ngerasa bagaimananya ribet. Jadi lebih proaktif ya. Ketiga, PD kita naik. Kan kita lihat kemajuan nyata hasil kolaborasi itu. Iya benar. Kepercayaan diri tumbuh. Dan keempat, ini mungkin yang paling penting buat jangka panjang. Visi kita jadi terus berkembang. Kenapa? Karena kita jadi terbiasa mikir lebih luas dari batasan kemampuan kita sendiri saat ini. Jadi nggak kepatok sama apa yang kita bisa lakuin sendiri aja ya. Betul. Jadi, siklus 90 hari ini bukan cuma alat manajemen waktu biasa, tapi kayak mesin buat pertumbuhan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan kolaborasi siapa. Ini jadi mikir ya, gimana kalau kita yang dengerin ini nyoba nerapin siklus 90 hari ini? Siapa baru siapa ya yang bisa kita tambahin 90 hari ke depan buat ngurangin beban bagaimana kita? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, setelah kita bahas panjang lebar, coba kita rangkum yuk beberapa poin penting dari bab 3 buku Who Not How ini. Boleh, biar lebih nempel. Pertama, kesadaran paling dasar dari Paul Hayes tadi. Potensi kita jadi jauh lebih gede, bahkan bisa dibilang hampir tanpa batas, kalau fokus kita geser. Dari gimana caranya, jadi siapa ya yang bisa bantu? Ya, batasan kita bukan lagi diri kita sendiri, itu kuat banget sih. Kedua, kecepatan dan kualitas solusi itu seringkali naik drastis kalau kita libatin siapa yang tepat. Ingat cerita Hayes kan? Pabrik jadi dalam 5 bulan? Betul, nggak cuma lebih cepat, hasilnya seringkali lebih bagus karena pakai keahlian orang lain. Ketiga, jangan mikir ini cuma buat urusan bisnis gede atau kerjaan doang. Prinsip ini sama kuatnya buat tantangan pribadi sehari-hari. Contoh Tony Caldwell sama makan sehatnya, itu bukti nyata. Berlaku buat semua aspek kehidupan. Iya, judul babnya kan gitu ya. Keempat, potensi hemat waktu dan energi mental itu gede banget. Ribuan jam masa depan bisa dibeli dengan nemuin siapa secara strategis. Kayak Tony Caldwell. Waktu dan energi itu kan bisa dipakai buat hal lain yang lebih penting atau lebih kita nikmati ya. Banget. Kelima, ngelepasin diri dari terlalu banyak bagaimana, itu bisa ngasih kejernihan tujuan baru, bahkan bisa nyalain lagi semangat kita. Pengalaman Tony yang batal pensiun itu bukti nyakanya. Iya, kayak bisa mulai babak baru gitu ya rasanya. Dan terakhir, yang keenam, kuncinya itu dijadiin praktek yang disengaja dan sistematis. Misalnya pakai siklus 90 hari moving future tadi, biar jadi momentum pertumbuhan yang jalan terus, bukan cuma solusi sesekali. Oke, jadi kesimpulannya, nemuin siapa ini benar-benar lebih dari sekedar delegasiin tugas kecil aja, bukan? Bukan sekedar itu Ini ya. strategi fundamental buat ngebuka potensi kita, baik buat capai tujuan gede maupun buat ningkatin kualitas hidup sehari-hari. Intinya kayak bangun ekosistem dukungan di sekitar kita. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa lagi ke diri kita masing-masing yang dengerin. Oke. Kita udah lihat gimana Paul Hayes ngubah krisis jadi peluang, gimana Tony Caldwell ngatasin tantangan pribadi kayak makan sehat. Keduanya pakai pertanyaan, siapa? Sekarang coba deh luangin waktu bentar buat mikir. Ada nggak sih area di hidup Anda saat ini, mungkin proyek di kantor, tujuan pribadi, atau bahkan sekedar tugas rumah tangga yang rasanya berat banget, yang selama ini Anda lihat sebagai masalah bagaimana yang rumit, yang bikin capek?
Iya, pasti ada aja ya biasanya. Nah, mungkinkah kalau kita lihat pakai kacamata siapa bukan bagaimana, Arya itu sebenarnya adalah peluang siapa yang belum kita gali. Seseorang yang bisa kita ajak kerjasama buat bikin hasilnya lebih bagus, lebih cepat, dan mungkin lebih menyenangkan prosesnya. Wah, itu pertanyaan yang bikin mikir banget ya. Sebuah kemungkinan baru. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Semoga perspektif dari bab 3, Who Not How, ini ngasih cara pandang baru ya buat kita semua dalam ngadepin tantangan dan meraih tujuan. Bukan lagi sebagai beban bagaimana, tapi sebagai kesempatan buat nemuin siapa. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.